Istana Alhambra yang memukau adalah satu di antara beberapa monumen peradaban maju peninggalan Islam di Spanyol. Tafsir Al-Qurtubi, Alfiyah Ibnu Malik, dan sederet karya monumental lain menjadi bukti bahwa jejak kemajuan peradaban Islam betul-betul menancap kuat di semenanjung Iberia ini. Selama 6 abad, Islam membangun kota peradaban ini sampai mampu bersaing dengan Baghdad dan Konstantinopel dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Islam masuk pertama kali ke wilayah tersebut melalui sebuah misi pembebasan yang dipimpin oleh seorang jenderal berkebangsaan Berber asal Afrika Utara bernama Tariq bin Ziyad pada tahun 771 Masehi. Sebelum kedatangan Islam ke Iberia, wilayah ini dihuni oleh orang-orang Visigot yang menjadikannya sebagai pusat kerajaan mereka. Saat itu, Ibnu Musa, seorang gubernur dari Afrika Utara, mengirimkan Tariq bin Ziyad untuk memimpin serangan ke semenanjung Iberia. Dalam perjalanannya, Tariq bin Ziyad membawa pasukan kecil namun tangguh, yang terdiri dari orang Arab dan Berber. Mereka kemudian berhasil menerobos pertahanan kerajaan Visigot dan menaklukkan wilayah Fitah pada 26 April tahun 711 Masehi. Wilayah ini nantinya menjadi kota Gibraltar yang dikenal luas sebagai gerbang masuknya Islam ke benua Eropa. Setelah berhasil merebut kota Gibraltar, Tariq bin Ziyad kemudian melanjutkan perjalanan dan berhasil menaklukkan wilayah lainnya di semenanjung Iberia. Wilayah ini menjadi sangat penting bagi Islam karena merupakan salah satu wilayah pertama di luar Arab yang berhasil dikuasai oleh bangsa Arab. Selain itu, keberhasilan Tariq bin Ziyad juga menjadi salah satu faktor bagi pengembangan Islam di wilayah tersebut. Tidak hanya sebagai militer andal, para penakluk Islam juga berhasil menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola wilayah yang dikuasai. Saat para penakluk Islam menguasai wilayah baru, mereka memberikan regulasi yang ketat untuk menjamin hak kaum minoritas dalam mempertahankan kepercayaan mereka. Hal ini menjadikan mereka tidak hanya menjadi penakluk, tetapi juga sebagai pihak yang mampu memberikan perlindungan hak-hak kaum minoritas. Banyak penduduk asli di semenanjung Iberia yang kemudian memilih masuk Islam karena mereka melihat Islam sebagai agama yang adil serta egaliter. Dalam jangka waktu yang relatif singkat, kekuasaan Islam di semenanjung Iberia merambat pesat. Daerah-daerah penting seperti Toledo dan sebagian besar Spanyol telah dikuasai oleh Muslim pada abad ke-8. Sejak saat itulah, Spanyol dan daratan Eropa mulai diterangi oleh cahaya ilmu dan peradaban Islam hingga 6 abad berikutnya. Pada tahun 900-an Masehi, Islam mencapai puncak kejayaannya dengan Cordoba sebagai pusat kota yang memukau dengan kebudayaan dalam bidang seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Puncak kegemilangan Cordoba terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman III, seorang khalifah yang cerdas dan visioner. Pada masa pemerintahannya, Cordoba berkembang menjadi kota terbesar di Eropa, sekaligus menjadi pusat unggul kajian dan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan Muslim yang lahir dari kota ini, sehingga Cordoba disebut sebagai Madinatul Ilmi, yang berarti kota ilmu. Sebut saja Ibnu Rushd, seorang filsuf, dan Muhammad Al-Ghafiqi, salah satu pendiri oftalmologi di seluruh dunia, yang meninggal di Cordoba pada tahun 1165. Ia merupakan seorang ahli bedah medis dengan spesialisasi penyakit mata dan iris. Dia menulis salah satu referensi terpenting dalam sejarah oftalmologi yang disebut sebagai panduan dokter mata. Belum lagi pada ilmu agama Islam yang demikian cemerlang dengan beragam bidang. Sumbangan ulama Cordoba terhadap perkembangan ilmu keagamaan Islam sangatlah besar. Sebut saja Al-Qurtubi dengan tafsirnya dan Ibnu Malik dengan karya monumentalnya yang berjudul Alfiyah Ibnu Malik, yang menjadi kajian wajib di bidang nahwu di seluruh pesantren di Indonesia hingga hari ini. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki.
Dengan demikian, tidak heran jika kemudian Gustave Le Bon, seorang ilmuwan sosial dan filsuf asal Perancis yang meninggal tahun 1932 Masehi, menggambarkan bagaimana geliat keilmuan Cordoba saat itu. Ia mengatakan, andai Arab berhasil menaklukkan Perancis, pasti Paris akan menjadi pusat peradaban dan ilmu seperti kota Cordoba. Orang-orang di jalanan Cordoba terbiasa untuk membaca, menulis dan menggubah syair, pada saat raja-raja Eropa masih tidak bisa menulis nama mereka sendiri. Pernyataan Gustave Le Bon ini lebih dari cukup untuk menggambarkan bagaimana keilmuan tumbuh di Cordoba. Di kota ini banyak perpustakaan dan koleksi buku, termasuk buku-buku terkenal dari Yunani dan Romawi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Salah satu perpustakaan terbesar di Cordoba adalah perpustakaan dari Khalifah Al-Hakam II yang memiliki lebih dari 500.000 buku dalam koleksinya. Tidak hanya perpustakaan, ilmu pengetahuan lain seperti ilmu kosmologi, matematika, kedokteran, dan kimia juga berkembang pesat di kota ini. Kehadiran para ulama dan ilmuwan tersohor semacam Al-Khawarizmi, Al-Kindi, dan Ibn Rushd menjadikan Cordoba sebagai pusat intelektual dunia pada masanya, sebanding dengan Baghdad serta Konstantinopel. Selain kota ilmu, Cordoba juga dikenal sebagai kota taman yang sangat indah, yang dipenuhi dengan tanaman dan bunga-bunga yang diimpor dari berbagai penjuru dunia. Di beberapa tempat juga terdapat air mancur yang membuat udara menjadi lebih segar, sangat menyenangkan untuk bersantai. Seperti halnya di Baghdad, fasilitas publik di Cordoba sangat lengkap dan tertata dengan rapi, jalan-jalan panjang dengan ubin yang rapi dan diterangi lampu saat malam hari. Kota itu juga dijaga siang malam oleh penjaga-penjaga keamanan profesional. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Eropa terdapat jalan-jalan yang diterangi saat malam hari. Secara keseluruhan, Cordoba dapat dikatakan sebagai kota yang sangat maju pada masanya. Kehadiran Abdurrahman III sebagai khalifah yang cerdas dan visioner, serta para ulama dan ilmuwan, menjadikan Cordoba sebagai pusat kebudayaan dan intelektual yang sangat penting di masanya. Selain itu, keindahan lingkungan dan kemajuan infrastruktur membuat Cordoba menjadi kota yang nyaman dan aman untuk didiami. Kehadiran Cordoba memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia Islam dan kebudayaan dunia pada masa itu. Kendati demikian, masa kemasan sosial dan politik Cordoba tidak berlangsung selamanya ketika harus menyerah dengan kenyataan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Aliansi Kristen Eropa yang dipimpin oleh Ferdinand dan Isabella menguasai kota ini pada tahun 1492, dan kota peradaban Islam itu pun tergantikan oleh peradaban lain. Namun demikian, Islam telah memberikan banyak pengaruh besar pada budaya Spanyol dan Portugal sampai saat ini. Banyak kata-kata dalam bahasa Spanyol dan Portugis yang berasal dari bahasa Arab, dan banyak bangunan tua di kedua negara tersebut yang memiliki arsitektur yang sangat dipengaruhi oleh seni Islam.